Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vivianti. Saya akan melanjutkan lampiran 10, yaitu persiapan swakelola. Kita langsung saja. Jadi dalam persiapan swakelola ada surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola. Nah, di sini juga sama disebutkan paket pengadaannya, yaitu penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Kemudian tahun anggarannya Kopdinas Kabupaten Muna, kemudian disebutkan juga tanggal berapa untuk surat perihalnya permintaan kesediaan karena jauh hari sebelum pelaksanaan, yaitu di 18 Mei, maka di sini saya tanggalnya tanggal 22 April, kemudian nomor suratnya, kemudian lampirannya berapa berkas, kemudian perihalnya permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Dan ini untuk kepadanya yaitu organisasi IBI di tempat. Ini isi suratnya sehubungan dengan rencana pengadaannya pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Dengan ini kami meminta kesediaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kabupaten Muna sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan tersebut. Nah, kemudian ruang lingkup paket pengadaan swakelola tipe 3 meliputi pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang tersebar di 10 kecamatan. Latar belakangnya itu ya asupan gizi ibu hamil, di mana kegiatan latar belakangnya itu menurunkan tingginya angka stunting di Kabupaten Muna. Kegiatan ini menyasar 2.100 orang ibu hamil. Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen persiapan swakelola tipe 3 dimaksud. Nah, di sini kami lampirkan. Memperhatikan hal tersebut dalam hal saudara bersedia untuk menjadi pelaksana swakelola agar menyampaikan surat pernyataan minat dari portofolio. Demikian disampaikan. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Di bagian akhir PPK saya sendiri Vivianti dihubungi tanda tangan dan nama jelas. Kemudian surat pernyataan minat pelaksana swakelolanya itu IBI, maka yang di kop suratnya itu kop IBI, kemudian regionalnya Kabupaten Muna. Kemudian tanggal itu setelah surat permintaan yang tadi itu sampai ke mereka. Untuk perihalnya yaitu penyuluhan stunting bagi ibu hamil 10 kecamatan. Suratnya di tanggal yang sebelumnya itu 22 April. Ini menyampaikan minatnya paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil 10 kecamatan. Sebagai pemenuhan persyaratan berikut ini kami lampirkan portofolio dari dokumen-dokumen persyaratan pelaksana swakelola tipe 3. Selanjutnya kami akan mengikuti seluruh tahapan persiapan swakelola tipe 3 ini untuk pengadaan paket yang dimaksud dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Di bagian akhirnya itu pimpinan organisasi IBI, kemudian tanda tangan dan nama jelasnya. Lanjut, selain tadi surat permintaan, pihak IBI juga ada formulir portofolio di mana ini nama-namanya ini nama dari pihak IBI-nya, kemudian nomor entitasnya, kemudian jabatan dalam organisasi yaitu Ketua IBI dan Indonesia. Alamatnya di sini menyatakan bertindak untuk dan atas nama IBI Regional Kabupaten Muna berdasarkan aktanya disebutkan.
Misalnya di sini Regional X-nya nomor 22 tahun 2000 tanggal 2 Juli 2011. Kemudian saya bukan sebagai pegawai pada kementerian lembaga, saya tidak sedang menjalani sanksi pidana dan ada beberapa poin yang dibaca. Kemudian yang umum, nama organisasi IBI, tahun pendirian misalkan 2011. Kemudian disebutkan juga visi misi organisasinya. Ini kita akan skip, ini cuma sebagai contoh. Kalau misalkan mau dilihat, di pause aja, kemudian lanjut. Nomor 41 itu ada uraian singkat bidang kegiatan organisasi, yaitu melaksanakan program kerja di bidang organisasi, hukum, penelitian, kesehatan, dan pengembangan organisasi. Nah, kemudian bagian B ada data administrasi dan landasan pendirian. Jadi di sini ada akta pendirian organisasi profesi, misalkan nomor aktanya 22 tahun 2011, tanggal 2 Juli 2011, dan ada nomor pengesahan badan hukumnya dari Kemenkumham. Kemudian ada dituliskan nama pimpinan organisasi, kemudian ketua tim pelaksananya siapa, kemudian jabatan ketua tim pelaksana dalam organisasi itu apa, itu disebutkan, misalkan disebutkan ketua bidang kelembagaan, kedudukannya si IBI ini, misalkan ini di CIB ini misalkan Jalan Merdeka nomor 14 Kabupaten Muara, disebutkan juga statusnya milik sendiri, ini nomor telepon dan emailnya. Nah, kemudian bagian D, susunan kepengurusan organisasi profesi yang dibuktikan dengan nomor KTP, disebutkan juga jabatan pada organisasi profesi. Misalkan di sini ada Nur Aini, nomor KTP-nya, kemudian jabatan organisasi selanjutnya. Di sini juga disebutkan Okta Herdiansa sebagai ketua bidang ekonomi. Kemudian ini data personil sebagai calon tim pelaksana sewakala, di sini dicantumkan nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan atau kegiatan sebelumnya, posisi pada kegiatan sebelumnya, dan status pegawai. Di sini misalkan ini Uli ya, usianya 38 tahun, perempuan, pendidikan terakhir S2. Nah, ini pekerjaan penyuluhan penghitung usia kehamilan sebagai ketua dan status pegawainya itu tetap. Nah, demikian juga untuk Mirna dan juga Rosna disebutkan semuanya dan juga kegiatan yang serupa yang akan dilakukan. Kemudian posisi sebelumnya apa dan status pegawainya apa. Lanjut di F, data pengalaman 3 tahun terakhir. Jadi di sini disebutkan nama pekerjaan, pemberi pekerjaan apa, dan nilai pekerjaan berapa. Misalkan di 3 tahun terakhir ini ada penyuluhan penghitung usia kehamilan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, nilai pekerjaan 10 juta. Kemudian penyuluhan kegiatan kemudian level 3 Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, nilainya 17 juta. Kemudian penyuluhan mencegah kesehatan pasca melahirkan di RSUD Kabupaten Muna, misalkan nilai pekerja 26 juta. Kemudian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan di tahun yang sama itu akan menjadi penyuluhan menjaga kesehatan pasca melahirkan. Misalkan pemberi kerjaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muna, nilai pekerjaannya disebutkan misalkan 15 juta. Kemudian ini akhir dari perteleviannya disebutkan Kabupaten Muna 26 April 2024. Kemudian ini Ikatan Bidan Indonesia Regional Kabupaten Muna. Nah, di sini harus ada tanda tangan dari Nur Aini sebagai ketua IBI-nya. Nah, di sini selanjutnya formulir pengalaman detail personil dari yang tadi kita jelaskan, dari personal pribadinya, melalui nomor kontraknya, tanggal kontrak, misalkan itu nama Uli, dijabarkan satu persatu secara keseluruhannya dari tanggal selesai, surat keterangan pemberi pekerjaan, misalkan total nilai kontraknya 10 juta, dicantumkan semuanya.
Kemudian uraian pekerjaannya yaitu memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu muda di Kabupaten Una tentang bagaimana cara menghitung usia kehamilan. Kemudian disebutkan juga nama pemberi pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, kemudian alamatnya, nomor telepon dan emailnya. Deskripsi kesamaan sesuai dengan metodologi pelaksanaan kegiatan. Misalkan penyuluhan dilakukan dengan cara presentasi, edukasi menggunakan alat peraga berupa pamflet. Nah, kemudian karakteristik layanan tersebar di 5 puskesmas di Kabupaten Muna. Berarti ini hampir sama dengan karakteristik yang akan ada sekarang, yaitu tersebar juga. Kemudian ini bersama ini terlampir salinan asli dari dokumen kontrak yang membuktikan bahwa ukuran dari sifat dari kontrak yang disebutkan di atas memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KK. Kemudian sertifikat atau berita acara serah terima pekerjaan sebagai bukti bahwa kontrak tersebut telah berhasil diselesaikan. Kemudian surat keterangan pemberi pekerjaan sebagai bukti bahwa kontrak tersebut di atas telah berhasil diselesaikan. Kemudian juga untuk personel lainnya, untuk Mirna dan juga Rosna, ini juga didetailkan untuk pengalaman sebelumnya ya. Lanjut ke kertas kerja pemeriksaan persyaratan, di mana kita tuliskan nama organisasinya, paket pekerjaannya. Kemudian ini ada beberapa checklist, misalkan KTP atau identitas lainnya ada di checklist, berarti keterangannya memenuhi. Kemudian bukti pengusahaan kantor, checklist memenuhi, akta pendirian organisasi profesi juga memenuhi, bukti pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian izin dari Dewan Pengurus Pusat, ada RT, NPWP, kemudian juga surat keterangan status wajib pajak atau tangkapan layar status konfirmasi status wajib pajak atau KSBP. Kemudian juga ada struktur organisasi pengurusnya, cek berhasil dan semuanya memenuhi itu checklist. Kemudian kesimpulan kemudian kita simpulkan semua memenuhi syarat, jadi dia itu memenuhi sebagai penyedia sebagai kelola. Kemudian ditandatangani oleh tim persiapan Yoga Firmansyah, Novi Ramadan dan Lisa Nurbati. Dicantumkan juga dengan NIP-nya ya. Lanjut kita ke contoh kerja evaluasi portofolio. Jadi setelah portofolio diterima oleh tim persiapan, maka kita evaluasi. Jadi portofolionya itu disebutkan ini nama pengadaannya, penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di kota Kabupaten Muna. Kemudian nama pelaksana swakelolanya itu nama organisasi IBI. Di sini unsur evaluasi ada 3. Pertama, pengalaman pelaksana swakelola kita cek. Kalau misalkan hasilnya memenuhi, kita tulis memenuhi. Kemudian pengalaman personel tetap sebagai pelaksana swakelola memenuhi, kita tulis memenuhi. Kalau misalkan tidak memenuhi, maka kita tulis tidak memenuhi. Kesimpulannya, hasil ceknya itu di sini karena 2 poinnya memenuhi, maka penyedia memenuhi sebagai penyedia swakelola. Catatannya di sini Kabupaten Muna 29/24 karena ini proses dari sebelumnya sudah berjalan. Ini saya taruh tanggal 29 April 2024 dan ini dilegalisasi oleh tim persiapan dari Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani dan Lisa Nurbaiti, dan ini semua dicantumkan untuk NIP-nya. Lanjut ke laporan usulan pelaksana swakelola, Kopdinasnya Dinas Kesehatan, pemerintah Kabupaten Muna, jalannya dicantumkan. Kemudian ini kota Kabupaten Muna, karena tanggalnya sudah yang tadi saya taruh di 30 April 2024. Kemudian nomornya disesuaikan saja perihalnya tentang laporan usulan pelaksana swakelola tipe 3 dan ditujukan kepada
PA atau KPA. Jadi berdasarkan evaluasi portofolio yang telah dilaksanakan tanggal 29 April 2024, maka dengan ini disampaikan bahwa persiapan swakalola tipe 3 untuk pengadaan barang jasa penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil 10 kecamatan telah selesai dilaksanakan. Nah, atas hasil evaluasi tersebut diperoleh calon pelaksana swakalola sebagai berikut. Jadi nama organisasi provinsi disebutkan. Jadi alamatnya di sini Jalan Sudirman nomor 36. Misalkan berkenaan dengan hal tersebut, kuasa pengguna anggaran menetapkan sebagai pelaksana swakalola dan menindaklanjuti dengan pengajuan proposal dan RAB oleh pelaksana swakalola. Langsung ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, saya sendiri. Selanjutnya kita akan lanjut. Selanjutnya proposal pelaksana swakalola, halaman judul, halaman daftar isi, halaman depan, nama paketnya apa, kemudian pencegahan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil 10 kecamatan, kemudian instansinya Kabupaten Muna, tahun anggaran 2004, kemudian sasaran outputnya di 2.100 ibu yang hamil yang ada di Kabupaten Muna. Kemudian untuk jangka waktunya itu pelaksanaan itu 1 hari kalender, yaitu di tanggal 18 Mei 2024. Kemudian rencana anggaran biayanya di sini 19.500.000. Pelaksana pekerjaan yaitu ada Uli, ada Mirna, ada Rosna. Kemudian nama organisasinya yaitu IBI Kabupaten Muna, kemudian nomor pengesahan badan hukumnya, kemudian dituliskan bidang kegiatan, alamat disebutkan. Nah, di sini di bawahnya ini kota X, Kabupaten Muna 1 Mei 2024 oleh IBI dan ditangani oleh ketua IBI. Nah, kemudian proposalnya memuat latar belakang, ada riwayat lingkup pekerjaan, sasaran atau output, spesifikasi teknis dan sebagainya. Kemudian ada metode pelaksanaan kegiatan, kemudian rencana penggunaan personil, kemudian ada rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian ada mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan, penutup dan lampiran. Nah, setelah itu si pelaksana swakalola ini membuat rencana anggaran biaya atau RAB. Ada beberapa pekerjaan meliputi biaya personil, ada ketua tim, anggota tim, tim 2 disebutkan harganya di sini berapa. Kemudian satuannya OB, LS, kemudian volumenya 1. Kemudian biaya terkait kegiatan, ada transportasi, dokumentasi, ada konsumsi tim, ada alat peraga, pembuatan laporan. Ini laporan pendahuluan, ini adalah ada 4 rangkapnya, 5 rangkap, kemudian laporan akhirnya 5 rangkap, kemudian biaya administrasi mencakup biaya komunikasi, kemudian alat tulis kantor dan penyimpanan data ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi yaitu IBI, dan di sini ditandatangani ketua IBI-nya. Kemudian di sini ada berita acara hasil review setelah ada anggaran dari IBI-nya, Kopdinas, berita acara review nomornya di sini misalkan 523.BA/PPK/Dinkes 5/2024. Pada hari ini Kamis 2 Mei 2024 bertempat di Jalan Perintis. Kami selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dan tim persiapan telah melakukan rapat review proposal kegiatan dan RAB untuk disebutkan paketnya penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Kemudian penanggung jawabnya Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, kemudian
sasaran, kemudian sasaran atau outputnya disebutkan. Kemudian dalam rapat tersebut disebutkan beberapa hal yang disepakati, misalkan metode pelaksanaan dalam proposal telah sesuai mengacu pada KK yang ditetapkan oleh PPK. Kemudian rencana penggunaan personil di dalam proposal dinilai mampu memenuhi target sesuai KAK yang ditetapkan oleh PPK. Kemudian rencana jadwal kegiatan dalam proposal telah sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK. Kemudian RAB-nya misalkan tidak melebihi dari anggaran pagu dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Nah, ini penyusunnya tim persiapan yang diwakili oleh tanda tangan ketuanya Yogi Firmansyah dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan namanya dan NIP-nya itu dicantumkan. Nah, setelah itu ada berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Nah, di sini kopnya kop dinas, berita acara disebutkan, nomornya berapa, disebutkan pada hari Jumat 3 Mei misalkan. Karena sebelumnya 2 Mei bertepat pada Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 36 Kabupaten Muna, selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna perwakilan IBI dan selaku pelaksana swakala telah melakukan negosiasi teknis dan harga untuk paket pekerjaan disebutkan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, kemudian instansi Dinas Kesehatan tahun anggarannya, sasaran atau outputnya disebutkan dalam rapat tersebut. Di sini poinkan telah disepakati yang pertama, hasil negosiasi teknis sebutkan bahwa tim pelaksana kegiatan hadir 1 jam sebelum acara dimulai. Kemudian tim pelaksana siap menerima apabila waktu pelaksanaan lebih dari yang sudah diatur dalam kontrak tanpa adanya tambahan biaya. Ya, kemudian hasil negosiasi harga, misalkan dari hasil hitungan tersebut disepakati bahwa harganya itu 18 juta. Pada bagian akhir demikian acara hasil negosiasi teknis dan harga ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini ada tanda tangan pimpinan pelaksana swakalola, yaitu ketua IBI-nya dan pejabat pembuat komitmen saya sendiri, nama dan NIP dan cantumkan. Kemudian ada berita acara persiapan penandatanganan kontrak swakalola. Nah, di sini kopnya itu kop dinas, berita acara persiapan penandatanganan kontrak, ini nomornya dari PPK misalkan 5040.BA pada hari ini Senin 6 Mei 2024 bertempat di Jalan Perintis Raya nomor 36. Kami selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna perwakilan IBI Kabupaten Muna selaku pelaksana swakala melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk paket pengadaannya disebutkan yaitu penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Kemudian poin-poin kesepakatannya ini dirumuskan pertama misalkan satu kegiatan laksana misalkan tanggal 18 Mei, kemudian kegiatan berlangsung selama 1 hari kalender, kemudian nilai kontrak disepakati misalkan 18 juta rupiah. Nah, di sini tanda tangan dari PPK pimpinan pelaksana swakala yaitu ketua IBI dan ini tanda tangan dari pejabat pembuat komitmen. Nah, demikianlah lampiran 10 persiapan swakalola. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.